Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Lee dengan NPM 2531051. Hari ini saya dan teman saya yaitu Cecia Isadora 2531165, Sinta Huang 2531011, Vicky Lim 2531110, dan Raflika Anderson 2531164 akan menjelaskan mengenai proyek akhir untuk mata kuliah perancangan situs web dan sistem basis data berupa pembuatan website company profile yang terintegrasi dengan database. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa tujuan kami membuat website ini, ERD mapping, serta DDL script yang diekstrak dari database yang telah dibuat. Sebelumnya ini adalah tampilan website kami. Serta admin panel. Pada admin panel ini, kita dapat melakukan operasi CRUD yang dapat menambahkan kategori, menu, dan juga admin. Selanjutnya, berikut ini adalah ER diagram yang kami buat. Jadi di sini dapat terlihat bahwa seorang admin dapat memanage banyak menu, sedangkan setiap menu hanya dapat di-manage oleh satu admin. Begitu pula dengan kategori, di mana setiap admin dapat memanage banyak kategori, sedangkan satu kategori hanya dapat di-manage oleh satu admin. Dan di sini dapat terlihat untuk setiap menu hanya dapat memiliki satu kategori, tapi satu kategori dapat memiliki banyak menu. Dan juga setiap kategori hanya dapat memiliki satu image, begitu pula satu image hanya dapat untuk satu kategori. Untuk mappingnya, ini dia. Pertama, ada table admin dengan admin ID sebagai primary key, lalu ada username, password, dan created ad yang berisi tanggal dan waktu pembuatan admin. Lalu selanjutnya tabel kategori dengan kategori ID sebagai primary key. Lalu terdapat kategori name dan juga kategori added by yang merupakan foreign key yang merujuk pada admin ID di table admin. Selanjutnya untuk tabel menu, ada menu ID sebagai primary key, lalu ada menu name, price, kategori ID yang merupakan foreign key yang merujuk pada kategori ID di tabel kategori, lalu menu added by yang merupakan foreign key yang merujuk pada admin ID pada tabel admin. Selanjutnya ada created ad yang merupakan tanggal dan waktu pembuatan menu serta short description menu tersebut. Dan selanjutnya ada kategori image yang berisi kategori ID yang merupakan foreign key merujuk pada kategori ID pada tabel kategori, dan juga image path yang berisi path dari image-nya. Dan kedua ini merupakan primary key dari tabel kategori image. Selanjutnya berikutnya adalah DDL script yang telah diekstrak dari database yang telah kami buat. Pertama dapat dilihat di sini. Ini create table admin, selanjutnya create table kategori, create table kategori image, dan juga create table menu. Dan sisanya adalah insert data pada setiap tabel. Selanjutnya di sini ada dokumentasi dari implementasi DDL script. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai query-query yang terdapat dalam source code. Baik, di sini saya akan menjelaskan DML atau Data Manipulation Language Implementation yang digunakan pada website kami. Yang pertama, ada select. Sesuai dengan namanya, select ini tentunya bertujuan untuk mengambil atau memilih suatu data. Sebagai contoh, di sini kami memiliki data menu, maka bisa dilihat pada gambar, kita dapat memilih atau select menu ID, menu name, price atau harga, short description, created ad, kategori ID, kategori name, dan username as added from menu.
Kemudian, query ini mengambil seluruh data menu beserta nama kategori dan nama admin yang menambahkannya, menggunakan dua left join agar menu tetap tampil meskipun tidak memiliki kategori atau admin yang terdaftar. Hasilnya diurutkan berdasarkan menu ID secara ascending. Perkenalkan, nama saya Vicky Lim dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yang dimana sekarang saya akan membahas yang kedua, yaitu insert atau menambah menu baru. Kemudian untuk query-nya itu adalah insert into menu, menu ID, menu name, price, get ID, main added by, short dash atau short description, created at. Values-nya tanda tanya, kemudian get date. Nah, query ini itu menyimpan data menu baru ke table menu. Kemudian menggunakan prepare statement dengan placeholder tanda tanya untuk mencegah SQL injection. Kemudian get date adalah fungsi SQL Server yang dimana itu akan otomatis mengisi kolom created at dengan waktu server saat data itu dimasukkan. Saya Raflik Anderson dengan NPM 2531164 akan menjelaskan bagian merge di kategori PHP. Jadi query merge ini digunakan untuk melakukan proses upsert, yaitu menggabungkan operasi insert dan update ke dalam satu perintah SQL. Pada kasus ini, query digunakan untuk mengelola data gambar pada kategori produk di halaman kategori PHP. Ketika admin mengedit sebuah kategori dan mengunggah gambar baru, sistem akan terlebih dahulu memeriksa apakah kategori tersebut sudah memiliki data gambar di tabel kategori image. Jika data gambar sudah ada, maka sistem akan melakukan update dengan mengganti path gambar lama menjadi path gambar baru. Namun, jika kategori tersebut belum memiliki data gambar, maka sistem akan melakukan insert dengan menambah data gambar baru ke dalam tabel. Penggunaan merge membuat proses menjadi lebih efisien karena tidak perlu menjalankan dua query terpisah untuk mengecek keberadaan data terlebih dahulu. Selain itu, kode program menjadi lebih ringkas, mudah dipelihara, dan membantu menjaga konsistensi data karena seluruh proses pengecekan dan penyimpanan dilakukan dalam satu statement SQL. Fitur ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh SQL Server untuk menangani proses penambahan dan pembaruan data secara bersamaan. Terima kasih. 4. Delete dengan transaksi. Hapus kategori. Category.php. SQL dalam satu transaksi, delete from category underscore image where cat underscore id sama dengan tanda tanya. Delete from category where category id sama dengan tanda tanya. Dua query delete ini dijalankan dalam sebuah transaksi, bikin transaction atau commit untuk memastikan keduanya berhasil atau keduanya dibatalkan bersama atau rollback. Urutan penghapusan ini dimulai dari tabel category underscore image terlebih dahulu, karena tabel tersebut memiliki foreign key yang mereferensikan kategori. Sehingga, jika kategori yang dihapus duluan akan terjadi error constraint. Jika ada menu yang masih menggunakan kategori tersebut, sistem menangkap error kode 547 atau foreign key violation dan mengembalikan pesan yang informatif kepada pengguna. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton.